sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Regi Besaribu, murid kerja SD Negeri 178-220 Parunggangan. Nama MPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarujun. Materi ajar, aku bersedia melayani. Kelas 4 semester genap. Selamat menyaksikan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, kami undang anak kami untuk mengawali doa dan nyanyian kita. Silakan dua orang maju ke depan untuk memimpin nyanyian kita dan doa kita. Semua lipat tangannya. Kita bernyanyi. Mari kita bersama nyanyi. Aku bekerja, kau bekerja. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya, pada pagi hari sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya akan absen dulu ya. Kalau saya panggil namanya, silakan tunjuk tangannya. Febrianti Lubis. Hadir Pak. Ridin Sihombing. Hadir Pak. Sautua Silain. Hadir Pak. Ayu Barakane. Hadir Pak. Ketri Barimbi. Hadir Pak. Eldi Rapat Lubis. Hadir Pak. Junai Simbolon. Hadir Pak. Mikael Barimbi. Hadir Pak. Iya, semua hadir ya. Baik, anak-anak, coba sebelum kita lanjutkan materi kita, silakan perlengkapi alat tulisnya, buka Alkitabnya. Ya, pada pagi hari ini kita akan memasuki pembelajaran kita di pelajaran 9 dengan judulnya Aku Bersedia Melayani. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita menjelaskan materinya, saya akan menjelaskan 4 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dari aku bersedia melayani,
ada 4 tujuan pembelajaran kita yang mau kita capai. Tetapi dari 4 poin itu 2 nanti yang mau kita pelajari. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan tugas dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja. Jadi setelah belajar nanti ini, anak-anak tahu pastinya siapakah orang-orangnya, apa tugasnya orang-orang tersebut yang melayani di gereja. Jadi yang berperan di gereja itu siapa-siapa saja orangnya disebut dan apa yang menjadi tugasnya. Nah, tujuan yang kedua adalah menjelaskan bentuk tindakan melayani di gereja. Di gereja nanti anak-anak pasti akan tahu apa-apa saja bentuk pelayanan. Apakah memberitakan firman, apakah membawa doa, apakah membawa nyanyian dan sebagainya. Nah, tujuan yang ketiga mensyukuri kehadiran guru-guru dan teman di gereja. Jadi kita harus bersyukur, anak-anak harus bersyukur bagaimana nanti ada punya teman di gereja dan juga guru. Kemudian yang keempat, merancang sebuah kegiatan melayani teman-teman dan guru-guru di gereja. Bagaimana nanti anak-anak bisa merancang, bagaimana nanti anak-anak bisa melayani guru, bagaimana nanti anak-anak kami bisa melayani orang tua, melayani abang-abangnya, kakaknya juga, baik di rumah, di lingkungan masyarakat juga. Nah, itu tujuan pembelajaran yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Tetapi sebelum saya menjelaskan apa itu aku bersedia melayani, saya dulu memberikan pertanyaan bagi kita, bagi anak kami. Pertama, apakah kamu pernah membantu orang lain tanpa diminta? Nah, bagaimana perasaanmu ketika melakukan itu? Nah, pasti ya. Kita melihat ada orang tua yang jatuh, kita pasti langsung menolong. Perasaan kita pasti senang ketika menolong orang tua itu. Nah, kita melihat ada teman kita yang jatuh dari sepeda, kita pasti menolong. Secara langsung kita akan menolong dia karena kita merasa kasihan. Kemudian kita pasti merasakan senang. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah semua orang bisa melayani, termasuk anak-anak? Bisa. Nah, pertanyaan yang ketiga, kalau kamu melihat teman yang kesulitan, apa yang harus kamu lakukan? Dia harus menolongnya supaya dia bisa dari kesusahannya, lepas dari kesusahannya. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, untuk itu anak-anak, sebelumnya saya akan menjelaskan kepada anak-anak kami supaya kita tahu dulu apa artinya melayani. Karena kita kan sering mendengarkan kata melayani. Anak-anak kami pasti sering mendengarkan kata melayani, tetapi mungkin tidak tahu apa artinya melayani. Jadi supaya kamu bisa nanti bersedia melayani, kita harus tahu dulu apa artinya melayani. Melayani artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa saja yang diperlukan seseorang, atau disebut dengan meladeni. Jadi apa-apa saja yang dibutuhkan orang tuamu, apa-apa saja yang dibutuhkan oleh gurumu di sekolah, apa-apa saja yang dibutuhkan oleh orang tua temanmu, ketika kamu untuk menolong membantu dia, berarti di situ kamu juga sudah melayani. Jadi kita menyiapkan buku guru di sekolah, kamu membersihkan lingkungan sekolah, berarti kamu juga sudah melayani Tuhan. Kamu juga membersihkan rumah, kamu mengambil rumah, kamu membantu orang tua, berarti kamu juga sudah melayani Tuhan. Nah, melayani membutuhkan namanya dengan kesabaran. Jadi anak-anak sekalian, kalau melayani harus ada kesabaran dan harus memerlukan pengorbanan dan tidak harus dipaksa. Anak-anak nanti kalau melayani orang tuamu, jangan karena dipaksa, jangan karena dikasih uang jajan sehingga mau melayani. Jangan karena dikasih uang sehingga mau melayani guru, karena dikasih orang tua temannya jajanan sehingga mau melayani orang tua temannya. Tidak. Karena melayani itu adalah butuh pengorbanan. Tidak karena dibayar, tidak karena dipaksa, dan tidak karena ada sesuatu yang diberikan seseorang tersebut. Nah, karena itu melayani harus memerlukan ketekunan, harus memiliki kerendahan hati, dan harus
berani untuk melayani Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, di gereja kita, kalian pernah sekolah minggu ya? Siapa yang pernah sekolah minggu? Tunjuk tangan. Semua kita pernah sekolah minggu. Nah, kira-kira di gerejamu, di gereja kita, siapa-siapa saja yang berperan terlihat untuk melayani? Ada pendeta, ada pastor, apa lagi? Ada ketua, ada guru sekolah minggu, ada diaken, ada juga kebersihan gereja. Mereka ini adalah memiliki tugas masing-masing. Tugas seorang pendeta apa? Memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, mendoakan jemaatnya. Penatua apa tugasnya? Memberitakan firman Tuhan, mendoakan jemaatnya, mengarahkan jemaatnya supaya datang beribadah. Guru-guru sekolah minggu kalian, apa tugasnya? Dia membina anak-anak sekolah minggunya, supaya anak-anak sekolah minggu, anak-anak kami tahu tentang firman Tuhan, kemudian tahu untuk bernyanyi, kemudian tahu untuk membaca firman Tuhan. Itu adalah tugas guru sekolah minggu. Nah, sekarang kalian sebagai seorang anak sekolah minggu, apa tugas kalian di gereja? Beribadah dengan baik, beribadah dengan sopan, dan juga membersihkan lingkungan gereja. Jadi ketika anak-anak semua nanti membersihkan gerejamu, berarti kau juga melayani Tuhan di sana. Ketika anak-anak kami nanti ada kalian kutip sampah di halaman gereja itu, kau buang ke tempatnya, berarti kau juga sudah melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu bukan harus berkhotbah, bukan harus seperti pastor itu, bukan harus seperti pendeta, tetapi membersihkan lingkungan gereja, menyapu halaman gereja, melap kaca gereja, merapikan kursi gereja, berarti anak-anak semua sudah melayani Tuhan. Berarti semua kita di sini sudah pernah melayani Tuhan. Nah, itu juga adalah bentuk melayani. Nah, yang kedua, dengan membawakan doa. Di gereja kan ada yang membawakan doa, ada yang membawakan doa syafaat, ada yang membawakan doa pembuka seperti yang kita lakukan di sekolah. Itu adalah bentuk melayani. Nah, yang ketiga, pengedar kantong persembahan atau yang menjalankan kantong persembahan itu. Karena kan di dalam gereja ketika kita ibadah ada yang namanya dengan memberikan persembahan. Ada petugasnya yang menjalankan kantong persembahan itu. Itu juga adalah bentuk dari melayani. Nah, yang keempat adalah membagikan acara-acara di dalam gereja. Jadi sebelum masuk acara ibadah ada biasanya acara-acara di gereja ya. Itu juga adalah bentuk pelayanan. Jadi banyak lagi bentuk-bentuk dari pelayanan yang dilakukan di dalam gereja. Masih semangat? Masih semangat? Ayo berdiri, berikan tepuk semangat. Semangat untuk belajar. Ayo berikan tepuk semangat. 2, 3 ya. Yesus sudah duluan melayani kita. Karena Allah sudah duluan melayani kita semua yang ada di sini. Nah, silakan kita buka Alkitabnya. Markus 10 ayat 45. Itu adalah alasan mengapa kita harus melayani Tuhan. Kita baca bersama dalam firman Tuhan Markus 10 ayat 45. Kita baca bersama 2, 3 ya. Itulah kira-kira alasan kita mengapa harus melayani. Karena Tuhan Yesus katanya datang dia ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, sedangkan Yesus yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, Maha Pencipta harus melayani. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan, maka kita juga harus melayani. Bagaimana cara Tuhan melayani kita? Dengan katanya, dengan mati Yesus di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib adalah menunjukkan bahwa Yesus itu sudah duluan melayani kita. Dia mengorbankan nyawanya.
Dia menghadapi siksaan yang sangat berat. Dia sampai disalibkan hanya untuk melayani manusia, untuk tebusan dosa manusia. Nah, karena Yesus melayani kita semua, melayani saya, melayani kalian, maka kita harus diajarkan Tuhan Yesus juga harus melayani. Nah, kemudian yang berikutnya di bagian B, bentuk-bentuk dari pelayanan atau bentuk-bentuk dari melayani di gereja. Tadi di gereja kan ada yang melayani kita, itu ada pendeta, ada pastor, ada penatua, ada guru sekolah minggu juga, ada poster atau petugas kebersihan juga. Apa yang mereka lakukan untuk melayani? Nah, yang pertama adalah sebagai penyanyi atau song leader atau pemimpin pujian atau pemimpin nyanyian. Di minggu yang lewat sudah saya bagi kelompoknya. Ada kelompok Matius, ada kelompok Markus, ada kelompok Lukas, ada kelompok Yohanes. Nah, sekarang di sini Bapak nanti akan menayangkan sebuah video. Saya menayangkan sebuah video, kemudian setelah selesai kita tonton videonya, saya kasih nanti waktunya untuk menuliskan inti dari video yang kalian tonton, yaitu tentang melayani ini. Coba nanti disimak baik-baik videonya, ditonton dengan baik, didengarkan, disimak, kemudian diskusikan nanti dengan kelompoknya. Kemudian dituliskan nanti intinya apa yang menjadi hasil karya dari kelompok masing-masing. Bisa ya? Coba nanti diskusi sama kelompoknya. Masih semangat ya? Saya sapa dulu. Kelompok Yohanes mana? Kelompok Markus? Kelompok Matius? Kelompok Lukas? Iya, baik. Siapkan alat tulisnya, dengarkan videonya, tonton videonya, nanti kalian diskusikan apa yang menjadi inti dari pembelajaran yang kalian dapatkan dari video ini. Menurutmu apa artinya melayani? Apakah kamu pernah melayani sesama? Yesus juga melayani banyak orang. Ia menyembuhkan orang yang sakit kusta, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Yesus juga bertemu dengan keluarga yang bersedih karena salah satu anggota keluarganya meninggal. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus untuk mendengarkan pengajarannya dan mengharapkan kesembuhan dari Yesus. Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan tiap kali melihat orang banyak itu. Dalam kitab Markus 1 ayat 40 sampai 45 diceritakan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan menyembuhkannya. Dalam bahasa Yunani, belas kasihan berarti tergerak perasaannya. Perasaan belas kasih datang dari dalam hati manusia. Perasaan ini mendorong seseorang menolong orang yang dilihatnya. Yesus selalu terdorong untuk melayani mereka. Melayani adalah membantu, menyiapkan, atau mengurus hal-hal yang diperlukan oleh orang lain. Arti kata melayani dalam bahasa Yunani adalah melayani atau menyediakan makanan di meja untuk majikan. Dalam dunia Yunani kuno, melayani dianggap sebagai pekerjaan yang rendah. Orang zaman sekarang pun memandang rendah perbuatan melayani. Kegiatan melayani merupakan pekerjaan yang hanya dilakukan oleh budak atau hamba. Seorang tuan tidak pernah melayani para budak dan hambanya. Setiap budak harus melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Ia tidak boleh mengharapkan imbalan apapun atas pekerjaannya. Padahal dalam perjanjian baru, kegiatan melayani bukan hanya dilakukan oleh hamba kepada tuannya. Kegiatan pelayanan sebenarnya bukan pekerjaan yang hanya dilakukan oleh pembantu atau pelayan restoran. Sebaliknya, seorang tuan juga dapat melayani hambanya. Semua orang pasti pernah melayani sesamanya. Pelayananmu kepada sesama merupakan pelayanan
kepada Tuhan. Di sekitarmu ada banyak orang yang memerlukan bantuan. Kamu bisa berbagi ilmu pengetahuan kepada teman, memberi semangat kepada teman yang putus asa, menolong orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, mengajari atau menemani adik di rumah. Semua perbuatan itu merupakan bentuk-bentuk pelayanan yang dapat dilakukan kepada sesama. Setiap pelayanan harus dilakukan dengan hati. Artinya, kamu melakukannya dengan sukacita, tanpa terpaksa. Kamu melayani orang lain dengan cinta dan ketulusan hati. Kamu tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Mari kita meneladani Yesus yang mau melayani sesama. Ya, baik. Kita sudah tonton tadi bentuk-bentuk dari melayani yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Melayani sesama juga katanya adalah melayani Tuhan. Kau melayani temanmu, kau mengajari adikmu, kau membantu kakakmu juga, kau membantu orang tuamu, sudah melayani Tuhan. Nah, sekarang saya akan membagikan kepada setiap kelompok. Saya kasih nanti waktunya hanya 3 menit. Nanti diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing apa yang menjadi petik dari hasil video tersebut. Nah, itu nanti dituliskan satu per kelompok di lembar yang sudah saya sediakan. Saya akan bagikan untuk satu per kelompok, kemudian diskusikan, tuliskan apa yang menjadi inti dari pembelajaran dari video tersebut. Mulai dari sekarang. Coba dikerjakan, diskusikan dengan temannya dan dituliskan intinya. Jangan lupa menuliskan nama kelompoknya. Ya, baik, diskusikan dengan temannya. Cepat, waktunya hanya dengan 3 menit. Apa yang kalian dengar, apa yang kalian tangkap, apa yang kalian ambil dari inti video tersebut. Ayo dibantu temannya. Diskusikan dengan temannya, ayo secepatnya, berlomba. Jangan lupa menuliskan nama kelompoknya. Pelajaran apa yang kalian kutip dari tampilan video tersebut? Diskusikan dengan teman-teman, ayo cepat. Dibantu temannya diskusi. Apa yang sudah ditonton tadi, apa yang sudah didengarkan, apa yang sudah dilihat, tuliskan intinya. Iya, tinggal 1 menit. Siap? Iya, kelompok Lukas bawa ke depan, 1 orang. Itu kelompoknya. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Lukas. Iya. Ini yang paling cepat, kelompok Lukas ini. Ya, coba didengarkan apa yang didiskusikan kelompok 2 atau kelompok Lukas dari hasil diskusi mereka menanggapi tentang video tadi. Coba kelompok Lukas, kami silakan. Melayani bukan hanya dilakukan pembantu. Tuhan Yesus juga pernah melayani seperti mengunjungi keluarga-keluarga orang-orang. Dan Dia juga menyembuhkan penyakit kusta, buta, lumpuh, dan lain-lainnya. Setiap pelayanan tidak dipaksa dan dilakukan dengan hati. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Lukas. Iya, tepuk tangannya. Silakan dulu kelompok Lukas. Nah, itu dari hasil diskusi dari kelompok Lukas. Nah, kelompok siapa yang sudah siap? Ayo,
Ayo kelompok Markus, coba bacakan hasilnya. Tuhan menyembuhkan penyakit kusta, lumpuh, buta. Yesus pun bertemu dengan keluarga yang bersedih karena anggota keluarganya mati, dan orang-orang mengikuti Yesus berbondong-bondong. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok Markus. Ayo, dua kelompok yang sudah siap. Kelompok yang dua lagi mana? Udah siap? Ya coba bantu kelompok Yohanes dan kelompok Matius. Ya, kelompok Yohanes duluan, membacakan hasilnya. Yesus menyembuhkan orang kusta, Yesus menyembuhkan sakit buta, Yesus menyembuhkan sakit lumpuh, Yesus selalu mendorong mereka berbondong-bondong seorang sakit kusta mendatangi Yesus. Ya, kelompok Matius. Bentuk-bentuk pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang menderita sakit kusta, yang lumpuh dan yang buta. Yesus juga mengunjungi yang sedang bersedih karena salah satu dari keluarga mereka mati. Iya, tepuk tangan. Iya, silakan dulu. Nah, anak-anak sekalian, semuanya hebat. Apa yang kalian tonton tadi, betul-betul kalian dapat melihat intinya. Nah, intinya tadi adalah bagaimana Yesus melakukan pelayanan. Dan bentuk pelayanan yang dilakukan Yesus tadi adalah ada yang menyembuhkan orang penyakit kusta, ada yang menyembuhkan orang lumpuh, apalagi orang yang buta. Nah, kita lihat itulah yang dilakukan Yesus, bentuk dari pelayanan Tuhan Yesus. Nah, karena itu anak-anak sekalian, di akhir pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menyimpulkan apa yang sudah kita terima tadi. Nah, melayani Tuhan bukan hanya dengan berkhotbah. Melayani Tuhan bukan harus berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan. Tetapi melayani Tuhan itu harus penuh dengan tindakan nyata, yaitu melalui sikap dan perbuatan yang baik. Jadi ingat, anak-anak kami semuanya berbuat baik, berperilaku baik, berbicara yang sopan, bertata krama yang baik, berarti anak-anak semua sudah melayani Tuhan. Kemudian bagaimana kita supaya bersedia melayani Tuhan? Jadi setiap anak-anak Tuhan sama kita semua, anak-anak Tuhan harus siap sedia untuk melayani Tuhan. Seperti pelajaran kita hari ini dikatakan, aku bersedia melayani. Kemanapun, kapanpun, dimanapun, aku harus bersedia melayani. Ayo semua anak kami mengatakan janjinya, tekadnya, aku bersedia melayani. Ayo. Aku bersedia melayani. Nah, karena itu anak-anak sekalian, layanilah Tuhan kapanpun, dimanapun. Sekalipun kita masih anak sekolah, anak-anak, kita harus tetap untuk melayani Tuhan. Cukup di sini pembelajaran kita. Sebelum kita tutup dengan doa, saya akan membagikan tugas kita. Saya akan bagi tugasnya, nanti di rumah dikerjakan masing-masing. Untuk minggu depan akan saya koreksi dan dikumpulkan kembali, ya? Iya. Nah, ini akan saya bagi. Ini nanti dibagi. Ya baik, sampai di sini anak pertemuan kita. Bapak sendiri yang menutup dalam doa. Iya, nanti ikuti Bapak dalam doa karena pembelajaran kita sudah selesai. Ambil posisi sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti Bapak berdoa, ya. Iya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kesehatan, kepintaran bagi kami. Kami sudah selesai belajar tentang melayani Tuhan. Pakailah kami